Assalamualaikum, jumpa lagi di dapurnya Sukma. Alhamdulillah hari ini bisa buat video lagi setelah sekian lama tidak buat video. Nah, hari ini aku ada pesanan buat ini dari Dapur Sehat Alami with Hari. Ini punya teman yang kebetulan itu harus konsumsi yang gluten free. Ini adalah roti manis coklat kismis gluten free. Ya, kita coba. Ini adalah gluten free ya. Premix, tepung premix. Itu dalam satu paketnya ada satu kantong bread mix, tepung premix, roti gluten free, kemudian ada ragi instannya. Ini ragi instannya. Ini tepung premixnya. Untuk teman-teman yang tidak bisa mengkonsumsi tepung terigu pada umumnya, jadi bisa beli di Dapur Sehat Alami with Hari. Ini kita dikasih satu tepung, kemudian ada ragi instan, kemudian ada kismis sebagai bahan tambahan, dan gula kelapa bubuk ya. Kemudian yang disuruh tambahkan itu yang disuruh siapkan adalah 3 butir telur utuh yang beratnya masing-masing 60 gram. Kemudian, nah ini di instruksinya ini adalah 200 ml air atau santan. Saya menggunakan campuran air dan santan, yaitu santannya 100 ml, kemudian ditambah dengan air biasa 100 ml juga, jadi total 200 ml ya. Kemudian nanti disuruh tambahkan minyak goreng biasa sebanyak 4 sendok makan. Oke, kita mulai aja ya. Oke, ini sudah saya potong kismis yang tadi diberikan dalam kemasan ya. Ini disuruh potong-potong jadi beberapa bagian. Nah, ini di instruksinya disuruh kasih tepung premixnya sedikit ya. Mungkin ini untuk taburan nanti supaya dia tidak tenggelam ya dalam adonan. Ya, seperti ini ya. Cukup seperti ini. Oke, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bahan. Caranya adalah masukkan tepung premix ya, satu bagian ya. Tadi saya lupa untuk menimbang beratnya ini, tapi kira-kira seperempat ini ya, 250 gram tepung premixnya. Kemudian raginya dimasukkan juga. Ini kita akan campur bahan kering ya. Bahan keringnya kita campur dulu. Kemudian gula. Nah, ini kita campur ya. Jadi satu. Campur rata. Oke, kemudian kita akan masukkan di campuran telur. Ini telurnya ya, kita siapkan 3 butir, kemudian santan dan air 200 ml. Dan kita aduk rata.
tepungnya sedikit demi sedikit ya. Nah, seperti ini ya, kita aduk rata dulu. Perlahan ya, ininya sedikit demi sedikit dulu ya, biar tercampur rata. Ini tepungnya itu punya aroma khas ya. Kayaknya bukan seperti tepung terigu ya aromanya itu. Dan dia lembut sekali ini tepungnya. Seperti teksturnya itu seperti tepung maizena. Nah, ini kita aduk dulu ya. Nanti kita gunakan mixer untuk mengaduknya ya. Ini diaduk rata dulu supaya dia tepungnya itu tidak terbang-terbang ya. Oke, cukup seperti ini. Nah, kita gunakan mixer ya untuk mengocok. Oke, sebentar. Nah, ini kita gunakan kecepatan rendah dulu selama 10 menit. Ini kan sudah rata ya, kemudian kita akan gunakan kecepatan tinggi ini selama 10 menit ya. Nah, ini 5 menit pertama ya, adonan jadi mengental. Dan saya akan ganti sticknya ini ya menjadi yang spiral karena khawatir adonannya akan naik ke atas ke dalam mixer. Ini saya akan ganti ya sticknya yang dengan spiral karena ini cukup kental, pasti dia tidak kuat ya. Oke, kita ganti dulu ya. Sudah ganti sticknya ya yang jadi spiral. Ini khawatir aja kalau pakai Nah, ini sudah 10 menit ya dengan kecepatan tinggi, dan dengan mengganti sticknya jadi adonan tidak naik ya, jadi lebih aman. Ini adonannya udah kental sekali ya. Kemudian kita akan tambahkan minyak goreng biasa itu 4 sendok makan. Pakai yang sendok makan ukur ya supaya tidak salah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dikocok rata. Nah, setelah rata minyak dalam adonan, ini kita akan diamkan sampai mengembang.
Oke, kita lihat dulu ya. Ini gimana? Sudah mengembang tidak? Sepertinya sudah mengembang ya. Cuman tidak terlalu mengembang sekali ya. Mungkin karena ini bukan tepung terigu protein tinggi, jadi ngembangnya itu tidak terlalu signifikan ya. Baik, ini kita kempiskan sedikit, kemudian kita tambahkan kismis yang tadi sudah ditambahkan sedikit tepung premix, dan kita aduk rata. Ini sebagai tambahan aja ya, jadi mungkin bisa ditambahkan dengan coklat chips atau keju ya. Baik, kemudian ini kita akan tuang di loyang loaf yang sudah dioles Carlo ya. Oke, ini ukuran kira-kira 8 kali 20. Di instruksinya sih hanya siapkan atau olesi loyang loaf anti lengket dengan minyak goreng kelapa. Nah, ini saya gunakan olesan Carlo ya, supaya lebih aman. Nah, ini kemudian adonannya kita tuang ya. Oke, kita tuang. Semoga ini berhasil ya. Karena ini pertama kali ya buat tepung premix yang roti. Sebelumnya ada video yang dari tepung premix sama ini dari dapur sehat alami Withari juga ya. Waktu itu buat cake ya. Nah, ini teman saya itu pengennya buat roti, jadi pengen coba nih resepnya. Nah, ini kita ratakan ya. Di surat cintanya ini surat cintanya jangan melebihi 2/3 tinggi loyang. Nah, ini kira-kira segini aja ya, karena dia akan mengembang. Ini kita simpan lagi, ngembangin lagi 10 menit, kemudian kita bakar ya. Kita panggang di oven dengan suhu 180. Bismillah, semoga berhasil. Oke. Ya, kita simpan lagi ya, kita tutup 10 menit dari sekarang. Baik, kita coba lihat lagi ya. Ini yang di dalam loyang seperti apa? Apakah dia mengembang? Saya rasa dia tidak mengembang ya ini. Dan saya curiga ragi instannya itu tidak aktif. Tapi ini sudah di dalam loyang ya. Kita bakar saja ya. Ini karena sudah setengah jam lebih saya proofing, tapi tidak ada perubahan, dia mengembang. Harusnya sudah sampai seperti ini mungkin ya, karena ini pertama kali juga mencoba dan saya hanya ikuti instruksi dan bahan yang ada dalam kemasan. Jadi kita lihat saja setelah dibakar. Ini saya sedang panaskan oven ya, sebesar 180 derajat Celcius suhunya. Oke,
Sampai ketemu lagi setelah matang. Nah, ini sudah hampir, tapi dia tidak mengembang sekali ya. Nah, ini hasilnya. Ini tadi saya tambahkan kismis lagi ya, untuk supaya cantik, lebih cantik aja. Tapi ini kelihatannya tidak mengembang. Kita tes tusuknya, dan ini cukup keras dan sepertinya sudah matang. Nanti kita lihat lagi ya setelah dingin. Nah, ini rotinya sudah saya potong. Ternyata ini bantat. Jadi percobaan kali ini gagal ya. Saya rasa kegagalan ini adalah dari ragi yang dalam kemasan itu sudah tidak aktif lagi. Tapi saya yakin kalau raginya aktif, hasilnya akan bagus. Oke, sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rasa cake-nya itu enak ya, gurih, kenyal. Tapi ini dia tidak berserat ya, tapi rasanya enak.